Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faiza Zahira, NPM 166. Saya merupakan praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Jumat 2, kelompok 71 bersama partner saya Anggi Putri Tirtaningrum, NPM 182 akan menjelaskan tentang modul 3 di Dreamweaver. Lanjut ke tunjangan pustaka. Jadi, definisi sistem sendiri itu kumpulan grup dari bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan antara satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu, sistem informasi manajemen itu sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya. Nah, fungsi dari sistem informasi manajemen ini itu adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Dan yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Lanjut, dalam sistem informasi manajemen ini kita memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, dan sistem pencarian. Ada lagi sistem database dan manajemen data. Terus kita membahas Adobe Dreamweaver-nya. Makromedia Dreamweaver adalah program untuk membuat dan mengedit dokumen HTML secara visual dan mengelola halaman sebuah situs. Dreamweaver ini menyediakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengodean dan fitur seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, CodeFusion, dan XML. Pada halaman awal, Dreamweaver itu terdapat menu yang bisa dipilih. Yang pertama, Open a Recent Item. Terus ada create new, ada create from samples. Lalu di dalam create for samples itu ada toolbar dokumen, ada menu utama, ada insert bar, ada di dalam insert bar ada tab common, tab layout, tab form, tab text, tab HTML, tab application, tab flash element. Lalu ada menu code view, ada panel properties, dan ada design view. Nah, cara untuk mendefinisikan slide baru bisa dijelaskan di sini. Lanjut, secara etimologi itu, website itu merupakan kumpulan dari situs-situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tepatnya berada dalam World Wide Web atau www di dalam internet. Nah, lanjut ke Adobe Dreamweaver lagi. Dreamweaver sendiri ini program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver ini menyediakan fitur editor what you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya adalah tampilan hasil akhir web kita ini akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Lalu dijelaskan lagi, Makromedia Dreamweaver ini software web design yang paling baik digunakan di dunia. Dengan Makromedia Dreamweaver ini, kita akan baik belajar mengenai penggunaan Sprite Framework untuk keperluan mendesain web yang profesional. Di samping itu, banyak pula diperoleh informasi mengenai bagaimana mengedit image, membuat template, menggunakan CSS, dan membuat web foto album. Lanjut, keuntungan yang bisa didapatkan itu memudahkan dalam memanage situs, web yang dibuat tersusun secara hierarki,
memudahkan dalam mempublish halaman situs atau website. Kita juga bisa menentukan teknologi server side yang digunakan. Terus kita bisa memudahkan dalam pengaturan CSS atau cascading style sheet. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari dalam penciptaan website sendiri itu. Yang pertama, memudahkan dalam mengatur halaman web yang dibuat tersusun secara hierarki, memudahkan dalam menyebarkan halaman situs, dan seterusnya. Lalu selain itu, kegunaan Dreamweaver sendiri itu merancang situs web, membuat program berbasis web, membuat template blog untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Nah, selain kekurangan itu, kita juga ada kelebihannya. Yang pertama, kemampuannya dalam membuat halaman web yang terlihat konsisten. Yang kedua, kita itu ada kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya. Lalu, mudah untuk mengupload melalui FTP. FTP itu apa? FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol. Terus, kelebihan selanjutnya itu dapat di custom. Nah, kelebihannya sudah, kekurangannya ada lagi. Kekurangannya itu yang pertama, harga software-nya cukup mahal. Lalu, sudah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah pekerjaan. Sebuah perusahaan atau PT Ceria sedang membangun sistem database untuk data penyewaan buku, di mana buku disewakan kepada penyewa dan penyewa melakukan transaksi kepada petugas. Lalu, petugas akan memasukkan data buku dan dilanjutkan proses transaksi. Maka, buatlah web yang memuat sistem informasi dari sistem penyewaan buku dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang pertama, kita harus mengaktifkan dulu Apache dan MySQL di Exam. Lalu step selanjutnya, kita membuat folder dengan nama sesuai nama yang ada di database htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, kita membuat database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu privilege dan klik add user. Lalu selanjutnya dalam add user, isi username dengan penyewaan buku, host pilih lokal, dan password isi 123456, lalu check all global privilege, and klik go. Lalu kita buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP-nya, lalu kita mengubah tampilan desain menjadi klasik, terus kita klik site, ke new site, isi site name dengan sesuai nama database, local site, folder, pilih folder dalam htdocs. Lalu selanjutnya, kita klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Yang pertama, server name diisi sesuai nama database, connect using pilih local atau network. Lalu selanjutnya, server pilih folder sesuai nama database di htdocs. Web URL, isi HTTP localhost penyewaan buku. Selanjutnya, kita klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save, dan centang pasting. Lalu selanjutnya, kita klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Selanjutnya, kita klik plus pada database dan klik MySQL connection. Connection name-nya diisi koneksi, MySQL yang diisi localhost, username-nya diisi root, database-nya pilih penyewaan buku. Tes, lalu OK. Lalu selanjutnya kita insert table, isi row dan column, lalu OK, pilih center pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian, kita harus match table sesuai desain, block table dengan ganti warna sesuai warna kelompok. Selanjutnya, kita buat tampilan awal dengan tampilan pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link PHP. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, save as design dengan nama index PHP, dan save as lagi dengan nama home.php. Selanjutnya, klik binding, lalu plus, tambahkan record set atau query, isi name dengan petugas, connection dengan koneksi, tabel dengan petugas, lalu OK, lakukan langkah yang sama untuk entitas-entitas lain. Lalu buatlah halaman login dengan cara insert form,
form, lalu text field, isi label dengan username dan password, lalu insert form button, lalu OK, beri nama setiap kolom, ganti type kolom password dengan password. Selanjutnya, klik insert, data object, user authentication, login user, validate using connection-nya diisi koneksi, tabelnya diisi petugas, username-nya diisi username, password-nya diisi password, if login success-nya diisi success.php, kalau login fails-nya diisi gagal, save as login.php. Lalu buat tampilan gagal, ditambahkan kata, mohon maaf, username atau password Anda salah, silahkan input kembali, dan save menjadi gagal PHP. Lalu tampilan suksesnya, cantumkan link dan save menjadi sukses.php. Selanjutnya, buat tabel input pembeli, nah yang dimasukin itu di connection-nya diisi koneksi, tabelnya diisi petugas, after inserting go-to-nya diisi data petugas.php, lalu OK, ganti value submit dengan input, save as input petugas.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas-entitas yang lain. Untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu database exam, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan form database, pilih record set sesuai entitas lalu OK. Nah, buat selanjutnya itu, kita membuat tampilan data dengan insert data object. Apa sih yang diisi? Nah, record setnya diisi petugas. Show, pilih all records, lalu OK, save as data kasir, lalu lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Selanjutnya, yang terakhir ini, kita membuat tampilan logout dengan klik insert, lalu klik data object, lalu klik user authentication, klik logout user, dan klik when done go to, isi dengan home.php. Nah, outputnya itu kita ada tampilan index.php seperti ini, tampilan .home.php-nya seperti ini, tampilan bantuan.php-nya seperti ini, lalu tampilan tentang kami.php-nya seperti ini, tampilan login-nya seperti ini, dan tampilan gagalnya seperti ini. Tampilan suksesnya seperti ini, input penyewa, lalu ada data penyewa, input kartu member, data kartu member, input buku, data buku, input petugas, data petugas, input transaksi, data transaksi, dan tampilan logout seperti ini. Lalu kita ke analisa output, apa aja yang diisi di tampilan. Di tampilan itu ada home, tentang kami, bantuan, dan login. Kalau di tampilan home itu ada menu home, tentang kami, bantuan, dan login. Kalau di menu tampilan bantuan, mengisi informasi tentang sosial media yang dimiliki untuk memberikan informasi. Nah, tampilan selanjutnya itu ada penjelasan tentang Ceria Online Library itu, lalu tampilan loginnya itu ada username dan password dari petugas untuk masuk ke dalam sistem informasi ini. Lalu selanjutnya ada perbedaan tampilan sukses dan gagal. Kalau gagal itu ada tampilan maaf, username Anda salah. Kalau misalnya sukses, selanjutnya adalah tampilan menu-menu yang dapat diakses dalam sistem informasi tersebut. Lalu ada tampilan input penyewa. Apa aja yang dimasukin data penyewa? Nah, itu yang dimasukin adalah data penyewa.php, entitas-entitas penyewa. Lalu di tampilan data penyewa, sudah, lanjut ke data kartu member. Di data kartu member itu diisi entitas kartu member. Tampilannya membuat informasi data yang ditampilkan dari entitas kartu member. Selanjutnya ada tampilan data buku. Dan di tampilan data buku ini, informasi datanya adalah entitas-entitas buku. Lalu data petugas, entitas petugas. Selanjutnya, data tampilan transaksi itu diisi tampilan transaksi, data transaksi, lalu ada tampilan logout, memuat kalimat terima kasih telah menyewa buku, tolong jaga tersebut dengan baik ya, dan tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi penyewaan buku perpustakaan online Ceria. Selanjutnya, kesimpulan dari modul ini adalah Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulunya dikenal sebagai Macromedia. Dreamweaver keluaran Macromedia. Selanjutnya, Adobe Dreamweaver dapat dikembangkan dengan berbagai kelebihannya, yaitu membuat banyak tema atau template, mempunyai fitur preview dan live view,
mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau mode HTML. Selanjutnya ada dalam pembuatan sistem informasi penyewaan buku menggunakan aplikasi Dreamweaver terdapat tampilan index, home, login, about, gagal, sukses, input penyewa, dan data penyewa, input kartu member dan data kartu member, input buku dan data buku, input petugas dan data petugas, input transaksi dan data transaksi, serta tampilan logout. Nah, sarannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya penjelasan web akan dijelaskan oleh Anggi Putri Taningrum, NPM 182. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi di sini saya Anggi Putri NPM 182 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah kami buat di aplikasi Dreamweaver. Yang pertama, untuk menjalankan websitenya harus men-start dari examnya sendiri. Kita start yang Apache dan yang MySQL. Lalu jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti dia sudah bisa digunakan. Setelah itu kita langsung buka browser dan kita ketik localhost / penyewaan buku home.php. Nah, ini adalah tampilan utama dari website kami, yaitu tampilan utamanya ada home, tentang kami, bantuan, dan juga login. Terus lalu ada Ceria Online Library, books are mirror, you only see in them what you already have inside you. Lalu ada selamat datang di sistem informasi penyewaan buku perpustakaan online Ceria. Di sini kita bisa buka klik tentang kami, ada sekilas info dari Ceria Online Library. Ceria Online Library adalah perpustakaan keliling yang bisa dibaca sendiri, lalu ada tetap selamat datang di sistem informasinya. Kita bisa klik bantuan untuk melihat sosial media apa saja yang dimiliki oleh Ceria Online Library, lalu jika sudah selesai membaca kita bisa back. Nah, di sini kita bisa langsung login aja, langsung masukkan username dan passwordnya. Kita coba jika username atau passwordnya salah. Nih, disalahkan. Nah, jika username atau passwordnya salah, maka akan keluar tulisan maaf, username atau password Anda salah, silakan login kembali. Jadi kita harus meloginkan dengan username dan password yang benar. Submit deh. Nah, ini langsung keluar seperti ini. Di bagian input kita ada penyewa kartu member, buku, petugas, dan transaksi. Juga di data ada penyewa kartu member, buku, petugas, dan transaksi. Kita bisa klik penyewa. Kita bisa masukkan nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu di data penyewanya ada nama, nomor telepon, dan alamat yang sudah kita input sebelumnya. Seperti itu. Ini bisa di back. Kalau di back dia kembali ke input. Nah, di kartu member ada nama, tanggal daftar, dan kategori. Lalu di datanya ada nomor anggota, nama, tanggal daftar, dan kategori. Ini bisa diklik input ulang jika ingin kembali ke menu input atau back jika ingin kembali ke menu sukses login. Lalu ada input buku, ada judul, pengarang, dan penerbit. Datanya ada judul, pengarang, dan penerbit. Ini nomor anggota yang menyewa bukunya. Lalu kita back lagi. Ada petugas untuk masukkan username, password, dan status. Lalu kita cek petugasnya, ada username, password, dan statusnya. Lalu di transaksi ada tanggal pinjam, username, tanggal kembali, dan biaya. Sehingga di datanya ada tanggal pinjam, username, tanggal kembali, dan biayanya. Jadi seperti itu websitenya. Sudah selesai, lalu kita bisa logout. Ada tulisannya, terima kasih telah menyewa buku, tolong jaga buku tersebut dengan baik ya. Kita bisa klik menu logout dan kita akan kembali ke menu utama atau menu home. Sekian presentasi dari kami
Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 71. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.